Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah pertengahan minggu pada hari ini. Kita mau bersyukur karena pada hari ini Tuhan telah mengizinkan kami untuk datang kembali dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujian lebih dalam lagi. Dengan segenap hati
Haleluya, haleluya. Inilah Bapa pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami akan mendapat kekuatan. Hanya di dalam Engkau ada jawaban bagi pergumulan kami. Hanya di dalam Engkau ada kesembuhan bagi jiwa kami, bagi tubuh kami, bagi roh kami. Sebab itu sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan kami kemauan untuk datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau membawa Tuhan seluruh beban-beban hidup kami. Kami mau percayakan kepada Engkau saja Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Ada jawaban yang pasti, ada kemenangan bagi kami Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus hadirlah di dalam ibadah kami sore hari ini. Jamah setiap hati kami, baharui hidup kami Tuhan. Agar hidup ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau sore ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus Allah. Dan kami semua yang hadir urapi dengan kuasa Roh Kudus Allah. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau coba-coba mengganggu jalannya ibadah, yang mau coba-coba merebut sukacita kami mau tolak di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sukacita kegirangan melimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami akan memulai ibadah sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Ada sukacita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau tetap bersukacita karena Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri kembali. Kita mau nyanyi lagu pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh
bahwa hanya Yesus juru selamat kita. Amin. Hanya Yesus yang bisa menghibur hati kita. Amin. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kita membuka hati kita membuka pikiran Tuhan kita untuk menerima firman yang begitu ajaib, firman yang begitu kuasa yang dapat mengubah hidup kita menjadi baru. Haleluya. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami di dalam mengiring Engkau Tuhan. Ketika kami mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kami akan gagal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengikut Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kami kemampuan untuk bisa mengikuti standar-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan telah menggemburkan hati kami Tuhan, sehingga disiapkan Tuhan untuk menerima taburan firman Tuhan, benih firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid Tuhan untuk mendengar perkataan-Mu. Berikan juga kepada hamba-Mu Tuhan lidah seorang murid untuk memperkatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar firman Allah yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini Tuhan ada di dalam kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus yang menjadi gambar Allah dan menjadi rencana Allah, desain Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami mempersiapkan menerima lawatan firman Allah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Amin. Yang tadinya jauh dari Tuhan, bisa Tuhan bikin dekat. Yang tadinya banyak membunuh umat Tuhan, tapi Tuhan bisa ubah menjadi orang yang rela mati demi Yesus. Ya, seperti Paulus itu saudara. Kenapa? Karena kekristenan saudara itu bukan agama. Karena agama itu adalah syariat-syariat. Ya. Kalau ibadah harus begini, kalau mempersembahkan korban harus begitu. Kalau kurang nanti tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kekristenan adalah relation. Ya. Sering dikatakan Christianity is not religion, Christianity is relation. Hubungan dengan Tuhan. Itu kekristenan saudara. Dan konsep yang akan kita seringkan pada malam hari ini, inilah konsep relation, ada hubungan. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri, kita lihat dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ini judulnya manusia baru. Kalau beberapa minggu yang lalu kita ayat 1 sampai 16 itu tentang jawatan pelayanan. Kebetulan saudara kemarin kita ada beberapa orang dari antara kita ini saudara ikut sekolah Alkitab. Namanya Sekolah Alkitab Philadelphia, saudara ya. Bagi kemarin ini Efesus 4 ayat 1-16 ini. Tetapi kita akan lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan baca ayat 17, saudara ayat 18. Kita akan baca bergantian sampai ayat 32. Manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, lalu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ya, sempurna. Enggak ada dosa, tidak ada kecemaran. Nah, saudara, kalau kita telusuri lebih jauh, seperti sebenarnya manusia ini apa sih? Apa bedanya manusia dengan binatang misalnya? Sama-sama punya kehidupan, sama-sama makhluk hidup. Yang membedakan adalah manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh, ini yang kelihatan ini, baik maupun yang tidak kelihatan yang ada di dalam kita, ya, jantung, paru-paru dan lain sebagainya, otak kita juga. Kemudian ada jiwa. Ya, jiwa itu menyangkut emosi kita, perasaan. Ada perasaan kita, ada pikiran kita, dan ada kehendak kita. Ada keinginan. Ya. Lalu roh. Roh inilah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab Allah itu roh. Ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, sebab Allah itu roh. Jadi barang siapa yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan dengan syariat-syariat. Gerakan-gerakan tubuh kita itu hanya mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwa dan roh kita ketika kita menyembah Tuhan. Tetapi yang paling utama adalah roh kita. Inilah bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup lain dia tidak punya roh. Dia punya kehidupan, dia punya nafas. Tetapi dia tidak punya roh, dia tidak bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Hanya manusia yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Allah, yaitu roh. Jadi manusia itu, coba kita lebih jelas di dalam 1 Tesalonika pasal 5.
Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ada roh, jiwa, dan tubuh kita. Di sini dikatakan semuanya tidak bercacat. Tubuh kita. Bagaimana kalau tubuh kita cacat? Di sini maksudnya di sini adalah karena ketika kita mati tentu saja tubuh kita itu binasa, saudara, menjadi debu. Pada saat Rasul Paulus menulis ini, ada satu harapan di dalam pribadinya, di dalam pikirannya bahwa Yesus akan datang ketika dia masih hidup. Ya, harapannya ketika dia masih hidup, Yesus akan datang, dia bertemu dengan Yesus di awan-awan. Itu sebabnya dikatakan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Jadi, tapi intinya saudara, manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kita jiwa. Banyak orang berkata bahwa memori atau ingatan, perasaan ada di dalam otak kita, tersimpan di dalam otak kita. Ada benarnya, saudara. Tetapi seperti komputer itu memori itu ada dua bagian, saudara. Satu namanya RAM, itu temporary, ya, random access memory. Ya, yang bagi yang paham komputer pasti mengerti, itu temporary saja. Seperti otak kita, saudara. Memang ada ingatan, ada memori, ada pikiran kita. Ketika kita mati, maka otak kita itu selesai. Tetapi apakah ingatan kita selesai ketika selesai mati? Nah, yang kedua ada memori yang permanen, yang disebut ROM, singkatan dari read only memory. Itu permanen. Jiwa kita, saudara, jiwa kita, batin kita itu memiliki memori yang permanen. Kalau kita baca, saudara, kalau kita lihat di Lukas, ya, Lukas pasal 16, itu tentang Lazarus dan orang kaya yang ketika meninggal, saudara, kita perhatikan ada memori di sini yang permanen. Ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu. Ya, supaya kita mendalami ini, saudara. Ketika banyak orang berpikir ketika mati selesai, itu sama seperti binatang, saudara. Kita bukan binatang. Ya, itu ayat 19 sampai 31 itu tentang orang kaya dan Lazarus. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ya, orang kaya itu mati, si Lazarus orang miskin juga mati, dikubur. Artinya apa? Dia jadi debu. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ada alam yang lain sesudah kematian. Yang memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dia punya memori, dia tahu, oh itu Abraham. Artinya ada memori yang permanen. Di mana? Ini bukan di otak, saudara. Otak kita itu seperti RAM yang temporary. Kita punya memori, kita punya ingatan, kita punya perasaan, semua tersimpan di dalam otak kita. Tetapi jiwa kita, saudara, itu permanen. Walaupun kita mati, memori kita ada. Dia, oh iya itu Abraham, dia tahu, oh itu Abraham. Dan Lazarus juga dia ingat, oh itu Lazarus. Dia ada memori yang permanen di dalam jiwanya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada perasaannya, saudara. Meskipun dia sudah mati, dia itu jiwa. Itulah kita, saudara, manusia.
ada yang temporary, memori-memori kita itu dalam otak kita ketika mati selesai itu semua saudara, menjadi debu. Yang otak kita itu menyimpan, ada data-data tersimpan, tapi itu hanya temporary. Tetapi saudara, kita punya jiwa di mana memori itu permanen, tidak bisa hilang meskipun kita sudah mati. Ada memori yang permanen. Nah saudara, di dalam Efesus 4 ini saudara, ada pikiran, ada roh, ada tubuh. Tetapi ketika kita menerima Yesus, ada pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan dan juga respon dari kita. Bukan hanya masalah Tuhan saja saudara, tetapi ada respon dari kita. Ya, itu sebabnya di dalam ayat 23 itu dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika kita dilahirkan baru, tubuh kita itu sama aja saudara. Casingnya sama. Tubuh kita sama, nggak ada perbedaan. Ketika kita, nggak berarti ketika saya dilahirkan baru, saya menjadi ganteng, saudara. Enggak. Saya sama saja. Wajah saya, ya sama. Tetapi saudara, roh dan pikiran kita di dalam ini, manusia batinia kita ini, ada satu pembaharuan. Dan pembaharuan inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Di dalam hal ini saudara, banyak orang berpikir hanya keselamatan itu anugerah. Betul, keselamatan itu anugerah. Tetapi saudara, ada bagian kita. Itu sebabnya dikatakan di sini ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ada bagian kita, saudara. Ada bagian kita yang harus menanggalkan manusia lama. Kenapa kita harus tanggalkan manusia lama? Karena tadi saya katakan ada memori yang temporary yang ada di dalam otak kita, saudara. Itu tersimpan. Masa-masa lalu kita. Nggak bisa hilang, saudara. Walaupun itu temporary, tapi tetap ada di dalam pikiran kita. Dan ini tugas kita untuk tanggalkan, saudara. Jangan minta Tuhan, kalau kita punya tabiat-tabiat yang lama, tabiat-tabiat yang buruk, yang sudah terakumulasi di dalam otak kita. Ya karena kita mungkin melihat hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk. Lalu kita berdoa, Tuhan, aku mau lepas daripada ini. Betul, memang kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara, ada bagian kita, ada kemauan kita. Jadi saudara, ada hal yang alami, ada hal yang supra alami. Hal yang alami kita memang rela mau diubahkan. Kalau kita ada pepatah mengatakan begini ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya betul ya. Di mana ada kemauan, kalau saya bisa katakan begini, di mana ada kemauan, di situ ada kemampuan. Ketika kita harus menanggalkan tadi itu, ada pikiran-pikiran yang di dalam otak kita. Kita harus buang itu. Jadi artinya apa saudara? Ketika kita sudah dilahirkan baru, enggak selesai sampai di situ saja saudara. Lalu ya sudah, Tuhan biarkan. Kalau saya hidup di dalam dosa, walaupun saya sudah beribadah, ya itu urusan Tuhan. Enggak, itu urusan kita, saudara. Kita punya tanggung jawab di dalam kerohanian kita. Kita punya tanggung jawab. Itu makanya tadi ya, kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kita melalukan yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara,
Di ayat-ayat seterusnya, ayat 25 dan seterusnya, ayat 32 ini saudara, itu tugas kita. Kadang-kadang kita, persepsi kita saudara, ketika kita punya kebiasaan buruk yang sukar, kok kemajuan kerohanian kita itu mandek. Kita menganggap kita kok Tuhan tidak bekerja di dalam kita. Bukan Tuhan tidak bekerja, saudara. Kita yang nggak bekerja. Itu tugas kita, saudara. Kalau kita baca itu semua, karena itu buanglah ini, buanglah segala dusta dan lain sebagainya. Itu tugas kita. Nah, saudara-saudara, pembaharuan roh dan pikiran ini, saudara, dikerjakan sama seperti pembaharuan itu, saudara, mengenakan manusia, kita menanggalkan manusia lama, kita tanggalkan pakaian lama kita, lalu mengenakan manusia baru yang datangnya dari surga, yang datangnya dari Roh Kudus. Bukan dengan kemampuan kita. Banyak agama, saudara. Apa bedanya agama dengan kekristenan, saudara? Agama berusaha melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berusaha menghampiri Tuhan dengan segala macam cara. Itu agama. Tetapi kekristenan, Tuhan datang menghampiri kita supaya kita hidup di dalam standarnya Allah. Orang berusaha untuk, apa sih standarnya Allah? Apa standarnya Tuhan? Lalu dia carilah. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia baru, sebagai manusia yang baru ini, ada seperti apa sih manusia baru itu? Kalau kita baca Roma pasal 12, coba kita baca Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, transform, ada transformasi. Ada metamorfosa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengenakan manusia baru itu seperti kepompong, saudara, yang melepaskan pakaian lamanya, lalu menjadi kupu-kupu. Ya, karena berubah di sini adalah metamorfosis. Metamorfosis. Ya, seperti ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu. Ulat itu yang menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu yang menyenangkan, indah kelihatannya. Nah, manusia lama ini kita tanggalkan, manusia baru kita kenakan. Kita punya masih tetap, saudara. Tadi saya katakan memori kita, pikiran kita ada dua, satu yang permanen, satu yang temporer. Di sini ada pertentangan, saudara. Ada manusia batinia kita, ada manusia lahiria kita. Minggu yang lalu, saudara, saya sampaikan tentang berjaga-jaga. Itu seperti penjaga di pintu, penjaga prajurit. Dia mengenakan ketopong keselamatan, ketopong di kepalanya itu menyangkut pikiran. Lalu baju jirah, ya itu menganalogikan batinia kita, roh dan jiwa kita. Ini dipelihara, saudara. Ketika kita sudah dilahirkan baru, tidak selesai, saudara. Sampai di situ, udah pasti saya masuk surga. Enggak, saudara, ada sesuatu bagian-bagian yang kita kerjakan. Di masa pandemi ini, saudara, kita sangat familiar dengan kata imunitas. Ya, malam ini, saudara, dari ayat-ayat ini saya tidak akan
Saya hanya supaya simple saudara ya, supaya kita punya ingatan. Oh iya, saya mau bikin simple aja ini. Ini teologis banget saudara ya, ini teologis banget ayat 17 sampai 32 ini. Tetapi saya mau coba bikin simple saudara. Manusia baru kita, ya, manusia batinia kita ini itu perlu apa saudara? Sehat ya. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 3 Yohanes. 3 Yohanes bukan 1 Yohanes, 3 Yohanes ya, sebelum Wahyu. Sebelum Wahyu ada Yudas sedikit, satu lembar, lalu 3 Yohanes. Satu Yohanes 3 Yohanes ayat 2 dikatakan begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Manusia batinia kita perlu sehat saudara, karena hanya orang sehat yang imunitasnya tinggi saudara. Ya. Di dalam kita yang sudah mengenakan manusia baru, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Tetapi saudara, bukan berarti kita menjadi sempurna, kita menuju ke sana. Ada hal-hal lahiriah tadi seperti di dalam otak kita. Karena apa? Karena otak kita tuh masih menyimpan pola-pola lama tersimpan di dalam otak kita. Itu sukar memang. Kecuali kalau otak kita itu ada benturan, hilanglah saudara memori itu. Tetapi kita kan tidak ada seperti itu. Itu sebabnya saudara, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya manusia batinia kita ini semakin kuat, sementara manusia rohania kita ini semakin merosot. Semakin merosot, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, saya terinspirasi dengan gara-gara pandemi ini saudara, selalu dikatakan minumlah vitamin katanya saudara ya, supaya kita kuat. Iblis itu selalu menaruh, karena peperangan itu di dalam pikiran kita saudara. Karena otak kita kan masih ada. Ini dipengaruhi terus. Tuhan memang sudah memberikan kita jiwa yang baru. Tetapi otak kita masih ada. Masalahnya di situ saudara. Ada memori yang temporary di dalam otak kita. Sehingga kita mulai, jangan-jangan enggak seperti itu. Tetapi sebenarnya saudara, untuk membuat kita manusia batinia ini semakin kuat, itu seperti ada pertarungan saudara di dalam tubuh kita. Di dalam ilmu kesehatan saudara, di dalam tubuh kita ini ada bakteri jahat, ada bakteri baik di dalam tubuh kita. Dua-dua bekerja. Kesehatan kita tergantung yang mana kita beri makan. Bakteri baiknya kah atau bakteri jahatnya? Ketika bakteri baik itu kita beri makan lebih banyak, maka bakteri jahat itu dikalahkan. Tetapi ketika bakteri jahat ini yang lebih dominan, maka kita sakit. Tadi saudara di dalam 3 Yohanes tadi ayat 2 itu dikatakan kita supaya sehat. Nah, sehat ini saudara kita vitamin. Seluruh ayat ini saya coba rangkai menjadi 5 vitamin. Vitamin A, B, C, D, E. Nah, supaya manusia batinia kita itu semakin sehat. Kita harus punya tanggung jawab saudara. Selain kita juga pasti Tuhan yang bekerja. Ada hal-hal yang alami, ada hal-hal yang supra alami. Hal-hal yang alami itu bagian kita. Tapi hal-hal yang supra alami itu bagian Tuhan. Tetapi kita diajar bukan untuk menjadi orang Kristen yang malas. Tapi orang Kristen yang dikatakan di sini
kita harus menanggalkan manusia lama. Kita itu semua ayat 25 ayat sampai ayat 32 itu adalah bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita harus memberi vitamin di dalam manusia batinia kita ini. Supaya apa? Supaya semakin kuat. Vitamin yang pertama A. A itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau kita, saudara, ada seseorang ya, yang kita kenal dia mampu, punya powerful lah di dalam satu instansi, kita kenal dia bahwa dia mampu. Tetapi kita nggak mau andalkan dia. Kita udahlah, cuek aja, biarin dia lah, ngerepotin. Lalu kita fail, saudara. Ya misalnya kita melamar kerja, kita tahu ada orang kuat di situ. Kita kenal dia bisa tolong kita. Dia bisa tolong kita. Dia bisa mampu untuk membuat kita misalnya bekerja di situ. Tetapi kita udahlah, biar saya dengan kekuatan saya. Bisa jadi kita bisa sukses, tetapi kita fail. Lalu tahu orang ini, saudara, dia tahu orang ini kita fail, dan dia tahu bahwa kita di situ, tapi kita tidak mau ngomong sama dia. Apa yang terjadi, saudara? Dia mungkin kecewa. Dia akan kecewa, dia berduka. Kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Coba kalau nggak ngomong sama saya bisa tolong kamu. Kalau ada barang sesuatu mungkin barang kita rusak. Kita coba perbaiki makin rusak. Padahal ada orang ahlinya, saudara. Ketika si ahli ini tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang bukan bidang kita. Kenapa kamu nggak ngomong ke saya? Kan dia kecewa, saudara. Betul kan? Nah, saudara, lawan daripada mendukakan hati Tuhan, kita menyenangkan dia. Kita mengandalkan dia. Lawan daripada mendukakan Roh Allah itu adalah kita menyenangkan dia. Coba kita baca Mazmur 147, saudara. Mazmur 147. Mazmur 147 dikatakan begini, saudara, ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Lawan daripada mendukakan adalah menyenangkan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu maha dahsyat, ajaib, spesialis dalam hal mukjizat, tetapi kita tidak mau mengandalkan Dia, itu mendukakan hati Tuhan. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Nggak usahlah ngerepotin Tuhan, ya kan? Ngerepotin Tuhan, nggak usahlah Tuhan, nggak usah repot-repot. Udah Tuhan di sana aja di pojokan. Tuhan senang kepada orang yang berharap kepada Dia. Tuhan senang kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Ini vitamin A, saudara, andalkan Tuhan. Dalam setiap aspek hidup kita. Ini akan membuat manusia batinia kita semakin sehat. Manusia rohani kita semakin sehat. Andalkan Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ayat 27. Karena iblis itu kalau ada kesempatan, ya udah, dia hajar kita, saudara. Dia tahu persis di mana kelemahan kita. Dia tahu persis. Dia tahu persis titik mana kelemahan kita. Dia tahu persis. Dan dia bekerja di situ. Dan tugas kita untuk mengcovernya, saudara. Tugas kita untuk mengcovernya.
Dengan salah satu adalah kita mengandalkan Tuhan. Karena ada kadang-kadang saudara, minggu lalu saya sampaikan itu berjaga dan berdoa. Berjaga-jaga kita melek saudara. Betul ya? Kalau kita berjaga-jaga kan kita yang awas saudara ya. Kalau berdoa kan kita tutup mata saudara. Siapa yang awas? Tuhan yang awas. Amin saudara. Ada bagian kita. Ketika kita berjaga-jaga, kita itu kita melek, kita jaga semua. Kita jaga pintu, kita berjaga-jaga. Ada berdoa, Tuhan ambil alih. Ketika kita berdoa saudara, itu berjaga dan berdoa. Ketika kita berjaga-jaga, kita awas. Ketika kita berdoa, Tuhan yang awas. Itu pernah saya sampaikan saudara tentang Abraham. Abraham waktu itu mempersembahkan korban, binatang-binatang, burung, dia potong saudara. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika dia mempersembahkan itu saudara, dia sepanjang hari ada banyak burung-burung pemakan bangkai. Ketika itu dia berjaga-jaga, berawas-awas, dia berjaga-jaga, dia jagai itu binatang persembahan itu saudara. Dia jaga, ketika ada burung, diusir burungnya, itu berjaga-jaga, dia melek saudara. Tetapi ada waktunya, dia capek juga kan saudara. Dia capek dan dia tidur. Burung pemangsa masih ada nggak? Tidur nggak? Dia nggak pernah tidur saudara ya. Dia nggak tidur. Dia tapi Musa capek, dia tidur. Tetapi ajaibnya saudara, ketika Abraham tertidur, Tuhan yang menjaga binatang liar ini tidak boleh mendekati persembahannya itu. Jadi berjaga kita lakukan, mengawas kita. Ketika kita berdoa, Tuhan yang turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan yang turun tangan. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Kita mengandalkan Tuhan. Di sini kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mau mengandalkan Tuhan, itu berarti kita mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan itu ajaib, dia perkasa. Kenapa kita tidak andalkan? Kita terlalu pintar mungkin. Kita banyak teori-teori, kita banyak hal-hal yang kita tahu, lalu kita lupa mengandalkan Tuhan, itu mendukakan hati Tuhan. Vitamin yang kedua, vitamin B. Ayat Efesus 4 itu saudara. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenai Kristus. Vitamin B, belajar tentang firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Vitamin yang kedua yang perlu kita supply di dalam manusia batinia kita, belajar firman Allah. Banyak orang malas membaca Alkitab. Dulu saya baca Alkitab hanya setahun sekali. Di gereja saya namanya liturgi, saudara ya. Kita hafal, ya disuruh, pajojorhon katanya dalam bahasa saya, saudara ya. Pajojorhon apa ya? Itu kayak saya juga lupa. Pajojorhon. Jadi kita tuh berdiri 5 orang, lalu baca ayat Alkitab. Cuma itu aja baca Alkitab, saudara. Setelah itu nggak pernah lagi baca Alkitab. Itu pun Alkitabnya pinjemen saudara ya, karena nggak punya Alkitab di rumah. Saya nggak punya Alkitab di rumah saudara. Saya lahir jadi Kristen, sejak bayi saya Kristen, tapi nggak punya Alkitab di rumah saudara. Jadi ketika disuruh tugas untuk memori Alkitab, pinjem dulu dari tetangga. Dan tetangga juga sama saudara. Ketika kita pinjem Alkitabnya itu debu semua saudara. Karena juga sama juga. Dia ada Alkitab tapi nggak pernah dia baca, berdebu semua. Kita perlu belajar tentang firman Allah.
Ada orang saudara, ada seorang ibu-ibu dikunjungi oleh pendetanya. Ya, ketika udah ngobrol, si ibu ini kaget, loh uang saya yang 100.000 mana? Lalu dia berpikir, lah ini pendeta saya ini memang, ini mah jubahnya aja pendeta, tapi hatinya mah pendekar. Saudara ya, ini jangan-jangan uang saya dicuri ini sama pendeta. Diam aja, tetapi nggak berani ngomong. Hanya di dalam batinnya mengatakan, ini pendeta memang serigala berbulu domba. Ya, ya pendetanya juga diam juga, sama lah. Sampai suatu hari gak tahan saudara, ngomong, Pak Pendeta mohon maaf, kayaknya Pak Pendeta salah ngambil uang. Iya betul. Loh kok iya? Kan ada Alkitab, saya selipkan di dalam Alkitab itu uang 100.000. Si ibu itu malu, berarti dia nggak pernah buka Alkitabnya saudara. Uangnya itu ada ditaruh, diselipin si pendeta itu di Alkitab saudara. Ya, dikembalikan kepada ibunya. Si ibu ini merasa kehilangan uang. Waduh, pendeta saya yang menyolong. Ternyata saudara, karena si ibu ini nggak pernah baca Alkitab, dia nggak tahu bahwa uang itu ada di dalam Alkitab itu. Saudara, kita perlu baca Alkitab. Kita belajar saudara. Di sini dikatakan untuk kita vitamin yang kedua itu, vitamin B itu saudara. Belajar. Ya, ayat 20 dan 21. Kita belajar mengenal Kristus. Lewat apa? Ya perenungan kita dengan firman Tuhan. Semakin kita belajar, kita semakin tahu, semakin kita diterangi saudara. Diterangi oleh Roh Kudus. Ketika saya minggu yang lalu itu tentang berjaga-jaga dan berdoa. Tentang berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Ketika kita menantikan Tuhan, bukan berarti tidak ada sesuatu yang keliru, ada saja. Mungkin kita keliru saudara. Di dalam menantikan Tuhan itu, di dalam berjaga-jaga itu ada hal-hal yang mungkin kita juga fail. Tetapi berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Yesaya 30 ayat 21. Sebab engkau akan mendengar suara di belakangmu yang akan menuntun engkau baik ke kanan, baik ke kiri. Kalau engkau menyimpang, ada pengajaran dari Tuhan. Kamu menyimpang itu. Sehingga 1 Timotius 3:16 itu bahwa firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Itu perlu belajar. Kalau kita nggak belajar saudara, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, kita menganggap bahwa kita ini mungkin sudah benar. Karena kita enggak membaca firman Tuhan. Kita malas membaca firman Tuhan. Tidak ada ajaran di dalam kita. Kita perlu menerima pengajaran. Tetapi puji Tuhan saudara, di masa-masa saat ini tentu saudara-saudara sudah banyak kita belajar lewat media-media. Tetapi saudara, kita perlu belajar secara pribadi kita membaca Alkitab. Secara pribadi. Yang ketiga C saudara. Vitamin C, apa itu? Ceria saudara. Jangan marah-marah terus. Ya, ayat berapa itu saudara? Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan marah-marah saudara. Marah boleh, tapi marah-marah ini kadang-kadang saudara ya, nggak jelas juntrungannya, marah-marah aja. Bawaannya marah terus. Lawan daripada marah-marah itu apa ya? Cerialah saudara. Itu vitamin C. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau hati yang marah-marah apa saudara? Itu racun. Tetapi hati yang gembira itu obat. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
ceria di dalam Tuhan, ceria di dalam Roh Kudus. Apa itu saudara? Ada sukacita, ada kegirangan, gak marah-marah terus. Tuhan Yesus pernah marah, tapi dia gak marah-marah saudara ya. Beda ya saudara ya, marah dengan marah-marah itu beda saudara. Marah ketika anak kita melakukan salah, tentu kita marah toh. Tapi gak marah-marah, gak tiba-tiba gak tahu angin dari mana, marah, bang, waduh, gak jelas saudara ya kan. Itu namanya gak ada hati yang senang di dalam dia, marah terus, gak pernah gak pernah ada ceria. Itu membuat kita menjadi stres saudara, membuat kita menjadi ya Alkitab mengatakan tadi itu, hati yang gembira itu adalah obat. Tetapi kalau kita marah-marah terus, membungkukkan tulang. Yang vitamin yang ketiga ini adalah ada hati yang ceria di dalam kita, bukan hati yang marah-marah. Yang keempat, vitamin D saudara, untuk menyehatkan kita, manusia batinia kita. Apa itu saudara? Vitamin D ini ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ada dedikasi kita. Ada dedikasi, ada gairah untuk melakukan sesuatu supaya kita menjadi berkat bagi yang lain. Itu sebabnya dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita diberkati supaya kita dapat memberkati. Tapi kita perlu dedikasi saudara. Ada kontribusi yang kita lakukan di dalam pelayanan ya. Beberapa minggu yang lalu tentang ayat 1-16 ini adalah dedikasi kita. Pelayanan-pelayanan, ada 5 jawatan di situ. Entah apa jawatan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lakukan untuk apa? Untuk memperlengkapi umat Tuhan menjadi semakin mengenal kebenaran, semakin dikuduskan. Nah, saudara, hal yang keempat untuk menyehatkan manusia batinia kita ini, kita harus ada dedikasi yang keras di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat. Ya, untuk menjadi berkat. Berdedikasi kita di dalam perkataan kita. Ada dedikasi kita, kontribusi kita di dalam. Ada 3 H itu dikatakan itu ya, 3 H itu. Head, hand, heart. Hati kita, hand tangan kita, dan head kepala kita, pikiran kita. 3-tiganya ini saudara kita dedikasikan untuk Tuhan. Ya. Apa pikiran kita? Ada ide-ide kita. Supaya kita menjadi berkat. Mari saudara. Yang belum melakukan sesuatu, lakukan sesuatu saudara. Di dalam akhir zaman ini kita perlu ya. Hari Minggu yang lalu tentang berjaga-jaga dan berdoa, firman Tuhan mengatakan berbahagialah hamba yang didapati oleh tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ya mari kita dedikasikan saudara hidup kita yang sudah diperbaharui ini dengan melakukan dengan keras, dengan 3 H tadi, dengan hand kita, dengan tangan kita, dengan heart kita, hati kita dengan sepenuh hati, dan juga dengan head kita, dengan kepala kita, dengan pikiran kita. Semuanya. Untuk apa? Supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada kita dedikasi kita melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang indah di mata Tuhan. Dan ini akan membuat sehat manusia baru kita.
manusia batinia kita itu semakin sehat. Yang pertama tadi A itu adalah andalkan Tuhan. Yang kedua B itu belajar kebenaran. Yang ketiga vitamin C itu adalah kita ceria selalu, enggak marah-marah. Yang keempat D itu apa? Kita punya dedikasi di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kelima vitamin E, apa itu? Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Vitamin E-nya itu adalah empati, saudara. Ada empati kita kepada sesama saudara seiman kita. Ada keramahan, ada pengampunan. Seringkali saudara, mengapa gereja tubuh Kristus itu, tempo hari saya mengatakan, nggak ada gunanya kita seragam, tapi kita nggak sehati, nggak satu, nggak unity, satu kesatuan, saudara, itu berbeda dengan keseragaman. Keseragaman itu sepertinya kita terpaksa. Tetapi unity itu datang dari hati kita. Dari hati kita yang sudah diperbaharui, kita mau nyatu walaupun banyak perbedaan-perbedaan. Ada kesatuan di dalam perbedaan. Itu yang Tuhan inginkan. Ada empati di dalam kita. Nggak ada lagi dendam, ya. Kita buang semua itu. Jadi katakan, itu tugas kita, saudara. Banyak orang berdoa, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak menjadi orang yang pendendam. Itu tugasmu. Tuhan hanya memberi kita kemampuan, rohnya ditaruh di dalam kita, supaya kita buang kegeraman itu. Tuhan memberi kita kemampuan, tapi kita harus punya kemauan. Ya, kita harus punya kemauan. Kita harus punya komitmen. Ada empati, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini empati, saudara. Ini vitamin E buat manusia batinia kita. Tanpa ini, saudara, maka manusia batinia kita itu akan merosot. Manusia lahiria kita yang makin kuat. Kedagingan kita yang makin kuat. Bukan lagi kerohanian kita. Nah, saudara-saudara, ini yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Tanggalkan manusia lama kita. Tanggalkan pakaian-pakaian lama kita. Lalu kenakan manusia baru kita. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus memberikan satu arahan yang mengatakan begini. Janganlah kain yang baru engkau tambal di kain yang lama. Jangan taruh anggur lama di kirbat yang baru, atau sebaliknya jangan taruh anggur lama jangan anggur baru di kirbat yang lama. Yang baru. Seringkali, saudara, kita, kalau misalnya saya punya baju dalam kita ini kotor, baju lama kita kotor, bau. Supaya nggak kelihatan, saya tempel baju baru. Baunya hilang gak, saudara? Baunya ya malah merusak baju yang baru ini. Ini baju lama, sudah mungkin 3 hari gak pernah dicuci, keringat di situ. Lalu saya pakai baju yang baru beli. Apa yang terjadi, saudara? Ya aroma yang baju yang lama ini akan merusak, mengganggu aroma baju baru, malah baju barunya hilang aromanya. Sekalipun kita ini ada baju baru, tetapi karena baju lama kita itu masih kita pakai yang sudah kotor dan bau itu,
tetap saja saudara bau. Saudara, mari saudara, ini tugas kita. Jangan salahkan Tuhan kalau karakter kita itu masih nggak berubah-ubah. Jangan salahkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa, seakan-akan Tuhan tidak maha kuasa. Mana Tuhan? Kok karakter saya masih seperti ini? Itu tugas kita. Ada bagian kita yang kita punya mau untuk menanggalkan manusia lama ini, mengenakan manusia batinia kita. Dan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan jiwa yang baru. Tapi jangan lupa otak kita masih ada. Ada temporary memory di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Ini selama kita masih hidup itu terus ada. Ada dakwaan-dakwaan dari iblis terus. Kamu nggak sanggup, nggak bisa, udahlah. Memang dari sononya kamu itu penipu, ya sudah. Memang dari sononya kamu itu pembohong, sudahlah, semua orang juga mengerti. Jangankan orang, Tuhan juga tahu kamu itu pembohong. Enggak, saudara, jangan menyerah. Ada tugas kita, ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk merosotkan manusia lahiriah kita dan untuk menyehatkan manusia batinia kita. Sehingga dalam 3 Yohanes 2 tadi, saudara, supaya tubuh kita sehat, bukan hanya tubuh kita, tapi jiwa kita pun sehat ketika Yesus datang. Apakah Yesus datang ketika kita masih hidup atau kita mati menghadap Yesus? Jiwa kita ini sudah sehat. Sekali lagi saudara, 5 vitamin ini perlu kita supply. Vitamin A tadi apa saudara? Andalkan Tuhan. Vitamin B, belajar. Vitamin C, ceria di dalam Tuhan, gak marah-marah maksudnya. Vitamin D apa? Dedikasi. Berdedikasi melakukan pekerjaan untuk Tuhan. E apa? Empati. Semoga ini saudara membuat kita semakin sehat di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus. Amin saudara. Kita mungkin fail, kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Yang penting kita ada kemauan, ada usaha. Ibu Gembala selalu mengatakan berjuang, berjuang. Berjuang. Ada hal. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian ini menjadi deklarasi kita. Ketika kita lemah, Tuhan memberi kita kekuatan. Ketika kita sakit rohani saudara. Sakit jiwa, jiwa kita sakit ya, sakit jiwa itu bukan maksudnya gila ya saudara ya. Itu sebenarnya terjemahannya kurang pas ya, sakit. Ini kita, mentalitas kita. Tuhan menyembuhkan kita. Bahkan ketika kita jatuh fail di dalam menyehatkan manusia batinia kita, Tuhan angkat kita. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang.
sehat, semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga iman kami tidak tergoyahkan Tuhan dengan hal-hal lahiriah di dalam sekitar kami. Kami mau belajar Tuhan tentang Engkau, belajar tentang kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu itulah yang akan memerdekakan kami Tuhan. Daripada segala kenajisan, daripada segala kecemaran-kecemaran dunia ini Tuhan. Yang menaruh pikiran, iblis itu menaruh pikiran-pikiran yang mendikte kami. Tapi kami mau belajar kebenaran-Mu. Dan kami mau mengandalkan kebenaran itu. Kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan. Iblis memanggil kami dengan kelemahan kami. Tapi Engkau memanggil kami dengan nama kami yang sudah Engkau tuliskan di kitab kehidupan Tuhan. Biarlah hati kami selalu gembira, ceria Tuhan di dalam Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan untuk membuang segala amarah-amarah di dalam batin kami. Kami sering marah kepada Tuhan karena Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kami. Tapi biarlah Tuhan kami belajar Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Sehingga hati kami penuh dengan keceriaan Tuhan. Berfokus kepada kebenaran Tuhan. Biarlah kami Tuhan mendedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Agar kami Tuhan boleh ditanam di dalam bait Tuhan. Kami mendedikasikan di mana kami ditanam Tuhan, di gereja lokal yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami Tuhan berempati pada saudara-saudara seiman kami. Sehingga kami Tuhan membuang segala dendam, membuang segala iri hati. Agar kami berkenan di hati Tuhan. Tidak mendukakan roh Allah. Biarlah kelima hal ini Tuhan kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena kami sering mendukakan hati Tuhan. Dan tidak kami mau melakukan tugas kami. Kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus kami lakukan. Di malam ini kami belajar Tuhan untuk melakukan apa bagian kami. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Yesus. Itulah Tuhan menjadi desain Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Dan dalam persembahan ini pun Tuhan menjadi satu dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di rumah Tuhan ini. Kita angkat pujian, hendaklah masing-masing memberi. Jangan dengan susah atau paksa.
kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Ya, haleluya. Haleluya. Bapa yang sungguh baik. Penuh ucapan syukur dan hormat bagimu ya Allah. Jika kami masih punya kesempatan hari ini Tuhan. Begitu indah ya Bapa. Kami berbahagia, bersuka cita Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami hari ini untuk memperkarakan hidup kami yang sungguh ini Tuhan. Lebih sungguh lagi Tuhan. Ada berkat yang indah, berkat yang terbaik telah kami nikmati
sore malam hari ini, yaitu bertemu dengan Engkau Tuhan, mendengar isi hatimu, firman-Mu Tuhan adalah kebenaran, memerdekakan kami. Terima kasih Bapa buat pengajaran-Mu. Kami menikmati Bapa berkat-Mu yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau telah mati untuk dosa-dosa kami, dan kami pun Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk mati, manusia lama kami untuk mati bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus Tuhan, Kau yang taruh dalam hidup kami masing-masing, yang menuntun kami. Jadilah kehendak-Mu, rancangan-Mu pada setiap kami. Dan begitu juga Bapa, malam hari ini kami bersatu hati Tuhan dalam doa ini. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan lewat pemerintahan negara kami. Kami memohon berkat kedamaian buat negara kami dan bangsa kami. Kami memohon berkat ketentraman buat kota kami. Biarlah Tuhan pakai pemerintahan pusat sampai yang paling dekat dengan kami. Tuhan yang memakai mereka semua untuk rancangan-Mu terjadilah. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk penggembalaan domba-domba-Mu, untuk pengajaran firman-Mu. Tuhan yang membela, Tuhan yang menguatkan. Lewat kehidupan hamba-hamba-Mu semua, banyak jiwa-jiwa kembali kepadamu, dimudahkan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini, malam hari ini. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai malam hari ini, mulai dari membawa kami dalam pujian penyembahan kepadamu, hingga firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan kesempatan ini Bapa kami pakai terus untuk memperbaiki hidup ini, untuk melakukan tugas kami Tuhan, untuk kami semakin boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami didapati sampai akhir hidup kami tetap setia kepadamu. Bapa, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan dan keluarganya. Mari Bapa, biarlah terus urapan-Mu Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi alat kemuliaan-Mu sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami boleh pulang berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Engkau Allah Immanuel menyertai kami masing-masing. Tiba di keluarga kami masing-masing, membawa damai, sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa di surga yang sungguh baik. Inilah hati kami, lah keberadaan kami semua. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kemurahan hati-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, segala apa yang Tuhan izinkan, yang boleh kami lalui setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera malam hari ini besok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.